Pulau Sentinel. Di tengah Samudra Hindia, di antara ombak biru dan badai tropis, berdiri pulau kecil yang seolah tidak tersentuh waktu. Pulau Sentinel Utara, rumah bagi suku Sentinel, manusia yang hidup terisolasi selama puluhan ribu tahun. Mereka menolak dunia luar, menolak modernitas, menolak perubahan. Setiap kapal, pesawat, atau manusia yang mendekat akan disambut dengan panah dan tombak. Pemerintah India bahkan mengeluarkan hukum tegas. Tidak ada satupun orang yang boleh mendarat di sana. Pada tahun 2018, seorang misionaris bernama John Chow mencoba menjangkau mereka dan tak pernah kembali. Bagi dunia luar, Sentinel menjadi simbol kemurnian terakhir dari peradaban manusia. Tapi bagi mereka, dunia luar adalah ancaman. Pulau ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa tidak semua rahasia di bumi ini seharusnya disentuh. Pulau Poveglia tampak tenang dari kejauhan, tapi di balik kabut Laguna Venezia berdiri pulau kecil bernama Poveglia. Tempat ini pernah menjadi kuburan massal terbesar di Eropa. Pada abad ke-18, wabah pes menyapu Italia dan Poveglia dijadikan tempat pembuangan bagi orang sakit. Mereka dibakar hidup-hidup bersama mayat yang menumpuk. Abu manusia bahkan masih bercampur dalam tanahnya. Lalu di abad ke-20, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di sana. Dokter gila konon melakukan eksperimen brutal terhadap pasiennya hingga akhirnya bunuh diri dari menara lonceng. Kini, Poveglia ditutup permanen. Tidak ada wisata, tidak ada penghuni, hanya suara angin dan bisikan masa lalu. Penduduk lokal menyebutnya tempat di mana jiwa-jiwa tak pernah tenang. Bahkan burung pun jarang singgah di sana. Pulau Queimada Grande. Di lepas pantai Brazil, tersembunyi pulau indah dengan pepohonan tropis yang rimbun. Namun di balik keindahan itu, setiap langkah bisa berakhir dengan kematian. Pulau Queimada Grande dikenal sebagai Pulau Ular, dihuni ribuan ular paling mematikan di dunia, Bothrops insularis atau viper kepala tombak emas. Racun satu gigitan bisa melelehkan daging manusia dalam hitungan jam. Pulau ini begitu berbahaya, pemerintah Brazil menutupnya total untuk umum. Hanya beberapa ilmuwan yang diizinkan datang dengan izin militer dan perlengkapan lengkap. Legenda lokal bercerita tentang penjaga mercusuar yang keluarganya mati mengenaskan karena ular-ular ini. Kini, mercusuar itu dibiarkan kosong, berdiri seperti monumen bisu di tengah kerajaan reptil. Queimada Grande bukan sekedar tempat, tapi pengingat bahwa alam punya wilayah yang tak boleh kita kuasai. Pulau Bikini Atoll. Sebuah gugusan atol di Samudra Pasifik dulu adalah surga tropis. Pasir putih, air sebening kristal, dan pohon kelapa yang berayun lembut oleh angin laut. Namun semuanya berubah pada 1946, saat Amerika Serikat memilih pulau ini untuk uji coba bom nuklir. Selama 12 tahun, 23 bom diledakkan di sini, termasuk bom hidrogen pertama, Castle Bravo, dengan kekuatan 1000 kali bom Hiroshima. Penduduk asli dipaksa pergi dan tak pernah bisa kembali. Tanahnya kini masih mengandung radioaktivitas yang berbahaya. Ikan-ikan mati, pohon tumbuh aneh, dan kehidupan nyaris punah. Ironisnya, dunia mengenal nama Bikini bukan dari tragedi ini, namun dari pakaian renang yang lahir pada masa yang sama. Di balik kata yang terdengar indah itu, tersimpan kisah tentang manusia yang bermain dengan kekuatan dewa dan membakar surga mereka sendiri. Pulau Gruinard. Di pantai barat Skotlandia, ada pulau kecil yang tak tampak berbahaya. Namun tanahnya pernah menyimpan racun yang bisa memusnahkan kehidupan. Tahun 1942, Inggris menggunakan Pulau Gruinard sebagai lokasi eksperimen rahasia, menguji senjata biologis berbasis antraks. Eksperimen itu berhasil, terlalu berhasil. Spora antraks menempel di tanah, tak mati selama puluhan tahun.
Pulau ini dinyatakan terlarang, siapapun yang menginjak tanahnya bisa mati. Baru pada 1990, setelah disemprot formaldehida dalam jumlah besar, pulau ini dinyatakan aman. Namun tak ada satupun orang yang mau tinggal di sana lagi. Bagi banyak orang, Gruinard bukan sekedar pulau, tapi peringatan tentang sains tanpa moral, tempat di mana pengetahuan berubah menjadi racun. Pulau Miyakejima terletak di Kepulauan Izu, Jepang. Pulau Miyakejima tampak seperti tempat wisata yang damai. Namun, di bawah tanahnya, tidur monster raksasa, gunung berapi aktif Oyama. Pada tahun 2000, letusan besar memuntahkan gas belerang yang nyaris memusnahkan seluruh penduduk. Ratusan ton gas beracun memenuhi udara, membuat manusia tak bisa bernafas tanpa masker. Pemerintah mengevakuasi seluruh penduduk, menjadikan pulau ini kota hantu selama bertahun-tahun. Kini, mereka diizinkan kembali, tapi dengan satu syarat, masker gas wajib selalu siap. Sekolah, toko, bahkan rumah-rumah, semuanya punya alarm gas. Ketika angin berubah arah, seluruh pulau serempak menutup wajah. Miyakejima adalah potret kehidupan di ujung napas, tempat manusia benar-benar hidup berdampingan dengan maut. Pulau Izu. Tak jauh dari Miyakejima, ada pulau lain di kepulauan yang sama, Pulau Izu. Sebuah tempat di mana udara sendiri menjadi musuh. Konsentrasi gas sulfur di sana begitu tinggi, hingga burung jatuh mati di udara. Setiap hembusan angin bisa membawa racun yang melumpuhkan paru-paru. Pulau ini dulu sempat dihuni nelayan dan petani, tapi semua dievakuasi. Kini hanya peneliti vulkanologi yang datang sesekali, mengenakan masker dan sensor gas di dada. Langitnya biru, lautnya indah, tapi setiap tarikan nafas bisa jadi yang terakhir. Pulau Izu adalah contoh keindahan yang mematikan. Alam yang tidak bermaksud jahat, tapi juga tidak peduli apakah kita bisa bertahan. Pulau Ramre. Myanmar, tahun 1945. Ratusan tentara Jepang terjebak di rawa-rawa Pulau Ramre setelah pertempuran brutal melawan sekutu. Mereka mencoba melarikan diri ke hutan tanpa tahu bahwa tempat itu adalah wilayah ribuan buaya air asin. Malam tiba dan suara tembakan berubah menjadi jeritan. Air bergolak, tubuh lenyap, dan hanya darah yang tersisa. Keesokan paginya, rawa itu sunyi, hanya buaya yang berjemur di antara sisa-sisa manusia. Guinness World Records mencatatnya sebagai serangan hewan paling mematikan terhadap manusia dalam sejarah. Hingga kini, Ramre tetap tak berhuni, dikuasai predator purba yang lebih tua daripada dinosaurus. Pulau ini bukan legenda. Ini kisah nyata tentang manusia yang masuk ke wilayah yang bukan miliknya. Dan malam itu, alam menegaskan siapa penguasa sebenarnya.